10 step membaca EKG. Pertama, perhatikan irama, apakah reguler atau irreguler, dengan melihat interval RR. Jika interval RR sama, maka disebut reguler, seperti yang ditunjukkan pada ritme sinus normal. Jika interval RR irreguler, maka tentukan apakah irreguler secara tidak beraturan, seperti pada atrial fibrillation, atau irreguler secara beraturan, seperti pada second degree AV block atau Mabitz 2. Step kedua, hitung heart rate. Heart rate normal berkisar 60-100 denyut per menit atau disebut ritme sinus. Apabila di bawah 60 denyut per menit disebut bradikardia atau bradiaritmia, dan apabila di atas 100 denyut per menit disebut takikardia atau takiaritmia. Heart rate dengan irama reguler dapat dihitung dengan 300 dibagi jumlah kotak besar pada interval RR atau 1500 dibagi dengan jumlah kotak kecil pada interval RR. Contohnya, pada kertas EKG berikut terdapat 5 kotak besar atau 25 kotak kecil pada interval RR, sehingga heart rate-nya adalah 60 denyut per menit. Heart rate dengan irama irreguler dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah gelombang R selama 6 detik dengan 10. Pada kertas EKG yang umum dengan kecepatan 25 mm per detik, 6 detik itu sama dengan 30 kotak besar. Contohnya, pada EKG berikut terdapat 5 gelombang R dalam 6 detik, sehingga heart rate-nya adalah 5 dikali 10 sama dengan 50 denyut per menit. Step 3, perhatikan aksis. Untuk mengecek ada tidaknya deviasi aksis, perhatikan defleksi QRS pada lead 1, 2, dan FVF. Aksis normal ditandai dengan defleksi positif pada lead 1, 2, dan FVF. Jika ditemukan defleksi negatif pada beberapa lead tersebut, maka kemungkinan terjadi abnormalitas deviasi aksis RAD atau LAD, yang bisa disebabkan oleh vesicular block atau kondisi hypertrophy ventricle. Contoh right axis deviation misalnya pada left posterior hemiblock atau right ventricular hypertrophy, dan left axis deviation pada left anterior hemiblock atau left ventricular hypertrophy. Step 4, perhatikan apakah terdapat elevasi atau depresi segmen ST. Normalnya, segmen ST berupa garis lurus atau isoelektrik. Elevasi pada segmen ST berguna untuk diagnosa dini terhadap munculnya myocardial infarction. Elevasi pada beberapa lead dapat membantu mendeteksi lokasi infark, seperti pada inferior STEMI berikut dengan elevasi pada lead 2, 3, dan FVF. Elevasi pada lead V1, V2 dapat menandakan infark pada bagian septal, V3, V4 pada anterior, 1 FVL, V5, V6 pada lateral, V1, V4R pada ventrikel kanan, dan V7, V8, V9 untuk mengkonfirmasi adanya infark posterior. Contoh kasus pada elevasi segmen ST lainnya diantaranya pericarditis dan benign early repolarization. Adapun depresi segmen ST dapat ditemukan pada kasus seperti hypokalemia atau pada penggunaan digoxin. Step 5, perhatikan durasi interval PR. Normalnya 0,12 sampai 0,20 detik atau 3 sampai 5 kotak kecil. Step ini dapat menentukan kemungkinan adanya blok atau perlambatan konduksi. Kasus pemanjangan interval PR dapat dilihat seperti pada first degree AV block dan juga penggunaan digoxin. Pemendekan interval PR dapat dilihat seperti pada Wolff-Parkinson-White syndrome dan juga Lone-Ganong-Levine syndrome. Step 6, perhatikan gelombang P. Jika tidak ditemukan gelombang P yang jelas atau absen, maka bisa menandakan adanya atrial fibrilasi atau flutter. Tinggi normal gelombang P pada lead ekstremitas seperti pada lead 2 yaitu kurang dari 2,5 mm. Dan pada lead prekordial seperti pada lead V1 yaitu kurang dari 1,5 mm. Abnormalitas tinggi gelombang P sering menggambarkan right atrial enlargement atau P pulmonale, seperti pada kasus pulmonary hypertension. Dan durasi normal gelombang P yaitu kurang dari 0,12 detik. Abnormalitas lebar gelombang P sering menggambarkan left atrial enlargement atau P mitrale, seperti pada kasus mitral stenosis. Gelombang P umumnya menunjukkan defleksi positif. Inversi gelombang P dapat ditemukan pada kondisi seperti ritme junctional atau ritme ectopic atrial. Step 7, perhatikan gelombang kompleks QRS. Normalnya, gelombang P dan kompleks QRS memiliki rasio 1:1.
Artinya, setiap satu gelombang P diikuti oleh satu gelombang kompleks QRS. Rasio lebih dari 1:1 menunjukkan kemungkinan adanya blok konduksi seperti pada Mobius 2. Durasi normal kompleks QRS adalah 0,08 sampai 0,12 detik atau 2 sampai 3 kotak kecil. Pelebaran kompleks QRS dapat ditemukan pada ventricular tachycardia, juga pada blok konduksi RBBB atau LBBB. Mudahnya, RBBB dan LBBB menunjukkan perubahan pada lead V1 atau V2 dan V5 atau V6. Untuk RBBB bisa menggunakan mnemonic marrow. R untuk RBBB, kompleks QRS dengan pola M pada lead V1 atau V2 dan pola W pada lead V5 atau V6. Untuk LBBB bisa menggunakan mnemonic William. L untuk LBBB. QRS pola W pada lead V1 atau V2 dan pola M pada lead V5 atau V6. Adapun penyempitan kompleks QRS dapat dilihat seperti pada atrial tachycardia, FENRT, atrial flutter, atau atrial fibrillation. Selain mengecek durasi kompleks QRS, kita juga bisa mengecek morfologi gelombang Q, R, dan S. Munculnya gelombang Q patologis bisa menandakan terdapatnya myocardial infarction yang baru atau sudah lama. Selanjutnya, gelombang R. Normalnya bersifat progresif pada lead V1 menuju V6. Gelombang R yang tidak bersifat progresif dapat menandakan adanya anterior myocardial infarction. Perlu juga melihat gelombang S apabila perkiraan diagnosanya merujuk pada kondisi left atau right ventricular hypertrophy dengan cara melihat hubungannya dengan gelombang R, seperti penjumlahan atau rasionya dengan gelombang R yang akan dijelaskan di step 10. Step 8, perhatikan gelombang T. Gelombang T umumnya menunjukkan defleksi positif. Inversi gelombang T bisa menunjukkan adanya myocardial infarction atau ischemia atau ventricular hypertrophy. Pada lead ekstremitas, tinggi gelombang T tidak melebihi 5 mm. Pada lead prekordial, tinggi gelombang tidak melebihi 10 mm. Gelombang T tinggi bisa menunjukkan hyperkalemia dan fase awal STEMI. Gelombang T bifasik dapat ditemukan pada kasus hypokalemia. Dan gelombang T rata dengan amplitudo antara positif 1 sampai negatif 1 mm dapat ditemukan pada kasus myocardial ischemia. Step 9, perhatikan ada tidaknya gelombang U. Meskipun gelombang U normalnya tidak selalu terlihat pada EKG, namun jika terlihat biasanya pada lead V2, V3, dan V4, memiliki ukuran lebih kecil dari gelombang T dengan amplitudo maksimal 1-2 mm. Munculnya gelombang U abnormal yang lebih dari 1-2 mm bisa terlihat pada kondisi hypokalemia dan bradycardia. Gelombang U inversi bisa ditemukan pada kondisi ischemic heart disease sebagai penanda dini pada kasus myocardial ischemia, dengan gejala nyeri dada seperti pada kasus unstable angina. Step 10, perhatikan ada tidaknya hypertrophy. Pada left ventricular hypertrophy, selain adanya deviasi aksis kiri, bisa juga melihat penjumlahan kedalaman gelombang S pada lead V1 atau V2 dengan tinggi gelombang R pada lead V5 atau V6 yang bisa mencapai lebih atau sama dengan 35 mm atau 35 kotak kecil. Selain itu, gelombang R pada lead FVL lebih atau sama dengan 11 mm atau 11 kotak kecil. Kedalaman gelombang S pada lead V3 yang dijumlahkan dengan tinggi gelombang R pada lead FVL bisa melebihi 28 mm atau 28 kotak kecil pada pria dan melebihi 20 mm atau 20 kotak kecil pada wanita. Serta terdapatnya left ventricular strain pattern, yaitu gelombang T inversi dan depresi segmen ST pada lead 1, FVL, V5, dan V6. Pada right ventricular hypertrophy, selain adanya deviasi aksis kanan, tinggi gelombang R pada lead V1 atau V2 dan kedalaman gelombang S pada lead V5 atau V6 bisa lebih dari 7 mm atau 7 kotak kecil. Selain itu, rasio RS pada lead V1 atau V2 lebih dari 1 dan rasio RS pada lead V5 atau V6 kurang dari 1. Serta terdapatnya right ventricular strain pattern pada lead 2, 3, FVF, V1 sampai V4 dapat membantu diagnosa terhadap right ventricular hypertrophy. Kesimpulan 10 step membaca EKG adalah perhatikan irama, heart rate,
Aksis, segmen ST, interval PR, gelombang P, QRS kompleks, gelombang T, gelombang U, dan ada tidaknya kondisi hipertrofi.